Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Zulkifli Zubria dengan NIM 210211129 dari kelompok Lab Activity B2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas pendidikan yaitu Asistensi Lab Activity Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, Blok FDS 2, di mana saya mendapatkan kasus yang ketiga. Nah, pertama kita ke kasusnya terlebih dahulu. Di sini dari kasus seorang laki-laki berusia 56 tahun didiagnosis karsinoma paru. Meskipun menjalani kemoterapi, pasien akhirnya meninggal akibat metastasis luas. Pada saat otopsi, massa tumor ditemukan tersebar ke beberapa organ. Pemeriksaan histopatologis jaringan tumor menunjukkan sel-sel tumor yang tampak mengecil dan eosinofilik. Nukleus sel-sel tersebut mengandung agregat kromatin di bawah membran inti. Perubahan-perubahan ini dipicu oleh pelepasan suatu protein ke sitoplasma sel di mitokondria. Nah, pada slide berikutnya ini, di sini terdapat instruksi dari tugas pendidikan, yaitu yang pertama, mencari kelainan pada kasus, lalu yang kedua, menjelaskan teori mengenai kelainan pada kasus, dan yang ketiga yaitu gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu kelainan pada kasus. Kelainan pada kasus sendiri, saya memiliki hipotesa yaitu untuk kelainannya karsinoma paru. Dan karena karsinoma paru ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kanker paru jenis karsinoma sel kecil dan kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil. Nah, jadi untuk hipotesis lebih spesifikasinya, saya memiliki hipotesa bahwa kelainan pada kasus yaitu karsinoma paru dengan jenis kanker paru jenis karsinoma sel kecil. Mengapa? Kita kembali ke kasusnya lagi, di mana kan tertulis seorang laki-laki berusia 56 tahun didiagnosis karsinoma paru. Nah, di mana diagnosis karsinoma paru sendiri ini itu didapat dari anamnesis lengkap, pemeriksaan fisik, darah lengkap, foto toraks, dan CT scan toraks. Lalu pada kasus, ini tertulis lagi bahwa pasien meninggal akibat metastasis luas. Nah, metastasis sendiri ini kan itu disebabkan oleh perubahan sifat sel ganas, dan metastasis ini biasanya merupakan manifestasi akhir perkembangan tumor, yang prosesnya terdiri atas beberapa tahap. Dan dari referensi yang saya baca, karsinoma sel kecil ini itu mempunyai pembelahan tercepat dan prognosis terburuk, di mana pada kasus kita lihat selanjutnya, massa tumor ditemukan tersebar ke beberapa organ. Nah, dari sini saya memiliki hipotesa bahwa kelainan pada kasus tersebut yaitu karsinoma paru jenis karsinoma sel kecil. Slide selanjutnya, apa sih karsinoma paru itu? Karsinoma paru sendiri itu merupakan dalam artian luas semua penyakit keganasan di paru yang mencakup keganasan yang berasal dari paru sendiri atau primer maupun keganasan dari luar paru atau metastasis. Nah, dalam pengertian klinis sendiri, yang dimaksud dari kanker paru primer itu adalah tumor ganas yang berasal dari epitel bronkus atau karsinoma bronkus. Untuk penyebab pasti dari kanker paru ini itu belum diketahui secara jelas, dan paparan atau inhalasi berkepanjangan terhadap suatu zat yang bersifat karsinogenik itu merupakan faktor penyebab utama di samping adanya faktor lain seperti kekebalan tubuh, genetik, dan lain-lain. Lalu dari beberapa kepustakaan itu telah dilaporkan bahwa etiologi kanker paru itu berhubungan dengan kebiasaan merokok. Menurut Lombard dan Luring pada tahun 1928 itu melaporkan tingginya insiden kanker paru pada perokok dibandingkan yang tidak merokok. Untuk manifestasi klinis yang dapat ditemukan dari karsinoma paru sendiri ini itu antara lain sesak nafas, batuk, nyeri dada, nyeri tulang belakang, hemoptosis, anoreksia, penurunan berat badan yang signifikan, lemah badan, dan obstruksi vena cava. Selanjutnya kita ke klasifikasi kanker paru primer. Seperti yang dikatakan sebelumnya, klasifikasi kanker paru ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kanker paru jenis karsinoma sel kecil atau small cell lung cancer, dan kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil atau non-small cell lung cancer. Untuk jenis kanker yang pertama ini, yaitu kanker paru jenis karsinoma sel kecil, itu gambaran histologi khasnya itu dominasi sel kecil yang hampir semuanya diisi oleh mukus dengan sebaran kromatin dan sedikit nukleoli. Dan jenis sel ini itu disebut juga odd cell carcinoma karena bentuknya itu mirip dengan biji gandum. Lalu untuk karsinoma sel kecil sendiri ini itu cenderung berkumpul di sekeliling pembuluh darah halus menyerupai pseudoroset
di mana sel-sel yang bermitosis itu banyak ditemukan disertai gambaran nekrosis. Untuk komponen DNA yang terlepas itu menyebabkan warna gelap di sekitar pembuluh darah. Lalu karsinoma sel kecil sendiri ini itu pada umumnya terletak di tengah sekitar percabangan bronkus utama. Dan karsinoma sel kecil ini itu mempunyai pembelahan tercepat dan prognosis terburuk seperti yang saya katakan di awal tadi. Dan metastasis dini pada kelenjaran mediastinum, limfohilus, dan penyebaran secara hematogen ke organ distal itu juga sering dijumpai pada kanker paru jenis karsinoma sel kecil ini. Lalu untuk klasifikasi yang kedua yaitu kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil atau non-small cell lung cancer. Nah, untuk jenis yang kedua ini itu merupakan karsinoma sel besar yang dimana sel ganas yang besar dan diferensiasi sangat buruk dengan sitoplasma yang besar dan ukuran inti yang bermacam. Nah, sel ini sendiri itu cenderung timbul pada jaringan paru perifer, di mana tumbuh cepat dengan penyebaran ekstensif dan cepat ke tempat yang jauh. Nah, untuk jenis kanker paru ini itu mencakup adenokarsinoma, di mana adenokarsinoma ini merupakan kanker khas dengan bentuk formasi glandular dengan kecenderungan ke arah pembentukan konfigurasi papilari. Biasanya membentuk musim dan sering tumbuh dari jaringan fibrosis paru. Dengan penanda tumor karsinoma embryonic antigen atau CEA, di mana karsinoma ini itu bisa dibedakan dari mesotelioma. Lalu untuk yang kedua yaitu mencakup karsinoma sel squamosa atau karsinoma bronkogenik. Nah, karsinoma ini itu memiliki ciri adanya maksudnya adanya proses keratinisasi dan pembentukan jembatan intraseluler. Studi sitologi itu memperlihatkan perubahan yang nyata dari displasia squamosa ke karsinoma in situ. Lalu untuk yang keempat itu mencakup karsinoma bronkoalveolar, di mana kanker ini itu merupakan subtipe dari adenokarsinoma yang mengikuti permukaan alveolar tanpa menginvasi atau merusak jaringan paru. Lalu yang terakhir yaitu mencakup karsinoma besar atau karsinoma sel besar. Nah, untuk jenis karsinoma ini itu merupakan suatu subtipe dengan gambaran histologis yang dibuat secara eksklusif. Karsinoma sel besar ini itu tidak memberikan gambaran diferensiasi squamosa atau glandular dengan sel bersifat anaplastik dan tidak berdiferensiasi yang biasanya disertai infiltrasi sel neutrofil. Jadi kita ke slide selanjutnya. Nah, mohon maaf. Nah, tadi sempat disinggung mengenai metastasis. Di sini saya akan menjelaskan metastasis. Apa sih metastasis itu? Metastasis ini merupakan kemampuan sel tumor untuk berpindah ke tempat yang jauh dari tumor primer yang bila mana tidak pada organ lain itu akan bertumbuh. Nah, proses terjadinya metastasis ini itu terutama disebabkan oleh perubahan sifat sel ganas, di mana sifat sel ganas ini itu antara lain adalah perubahan biokimia permukaan sel, pertambahan motilitas, kemampuan mengeluarkan zat litik, membentuk pembuluh darah baru, berkurangnya adhesi sel tumor satu dengan lainnya, dan hilangnya daya pertumbuhan bersama antar sesama sel tumor dengan sel normal. Lalu untuk metastasis sendiri ini itu biasanya merupakan manifestasi akhir perkembangan tumor seperti yang dijelaskan oleh saya di awal tadi, dan prosesnya itu terdiri atas beberapa tahap, dimulai dari invasi ke dalam jaringan sekitarnya, di mana sel-sel melepaskan diri dari induknya dan menginvasi pembuluh darah atau pembuluh limfa terdekat. Lalu pembuluh darah atau limfa membawa sel tumor ke tempat yang jauh dari asalnya, kemudian sel-sel tumor keluar dari pembuluh atau ekstravasasi dan membentuk koloni, kemudian membentuk tumor sekunder. Pada setiap proses itu terjadi interaksi biokimiawi yang sangat kompleks antara sel tumor dengan lingkungannya, di mana berbagai onkogen itu berperan dalam proses ini. Demikian pula berbagai proses biologi yang terkait, misalnya sekresi enzim protease yang merusak matriks molekul, protein pengikat di sekitar sel tumor, dan kolagenase yang melarutkan kolagen pada membran basal di sekitar sel sehingga dapat ditembus oleh sel tumor. Nah, tadi kan disebutkan proses biokimiawi. Proses biokimia sendiri itu banyak faktor yang berperan dalam prosesnya. Antaranya itu berbagai reseptor yang membentuk jembatan antara satu sel dengan sel yang lainnya, misalnya kaderin, integrin, dan lainnya. Baik, selanjutnya kita ke proses metastasis. Untuk proses metastasis yang pertama yaitu ada detachment, di mana detachment ini terlepasnya sel-sel tumor dari kelompoknya. Nah,
sel tumor sendiri itu agar dapat bermetastasis itu harus dapat melepaskan diri dari massa tumor. Nah, pelekatan antara sel sebagian besar itu dimediasi oleh cadherins yang merupakan bagian dari kelompok protein permukaan sel yang disebut cellular adhesion molecule atau CAMS, di mana CAMS ini itu merupakan protein permukaan sel yang memungkinkan perlekatan sel satu sama lain atau ke extracellular matrix atau ECM. Lalu untuk proses metastasis yang kedua yaitu ada invasi. Nah, invasi sendiri ini tuh merupakan kerusakan membran basalis, di mana invasi sendiri ini merupakan serangkaian proses yang diawali dengan kerusakan membran basalis yang sebagian besar disusun oleh kolagen tipe 4. Akibat dari rusaknya invasi ini sendiri, ini akan memungkinkan sel kanker untuk masuk ke stroma dan jaringan ikat. Dan proses invasi ini memiliki 3 tahap. Untuk tahap yang pertama, pengikatan sel kanker pada matriks sekitar melalui ikatan reseptor yang ada di membran sel kanker dengan glikoprotein laminin dan fibronectin. Lalu untuk tahap yang kedua, sel kanker mensekresi enzim hidrolitik yang merangsang sel tubuh untuk memproduksi enzim yang merusak matriks. Lalu untuk tahap yang ketiga, yaitu sel kanker bergerak ke daerah matriks yang diubah oleh enzim proteolitik yang dipengaruhi oleh faktor chemotaxis dan autocrine motility factor atau AMFS. Lalu untuk proses yang ketiga yaitu ada intrafasasi. Nah, intrafasasi sendiri ini tuh kan ketika setelah memisahkan diri dari tumor primer, sel tumor yang bermetastasis ini itu akan bergerak menuju pembuluh darah, kemudian menembus membran endotel dan ECM, di mana dalam sel neoplastik yang secara aktif bermitosis memungkinkan remodeling dari ECM untuk mengakomodasi sel progeni. MMPS itu telah diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan mereka untuk mendegradasi protein tertentu. Lalu untuk proses yang keempat yaitu ada sirkulasi. Nah, sirkulasi sendiri ini tuh kan sel tumor seperti semua sel lainnya itu bergantung pada kontak dengan elemen stroma agar dapat bertahan hidup. Nah, sel-sel tumor yang terlepas ini itu juga harus menahan serangan dari sel natural killer, makrofag dan elemen lain dari sistem kekebalan tubuh serta bertahan dari kerusakan mekanik dari velocity relaxer process. Nah, untuk mengatasi ini, sel-sel tumor itu sering merekatkan dirinya dengan trombosit dan leukosit yang bertindak sebagai pendamping. Embulus tersebut itu akan memperoleh perlindungan dari serangan sel efektor antitumor tubuh. Selanjutnya kita ke tahap ke proses metastasis yang kelima yaitu ekstravasasi. Nah, pada ekstravasasi ini, ketika sampai di lokasi organ, itu sel tumor maupun embulus itu akan melekat ke endotel vaskuler yang diikuti dengan pergerakan melalui membran basal yang serupa dengan yang berperan dalam invasi. Nah, beberapa faktor yang terlibat dalam proses ekstravasasi ini itu ada degradasi ECM, dihasilkannya MMPS dan UPA atau urokinase plasminogenatator. Lalu untuk sebuah fokus tumor yang kecil itu sekali tertahan di pembuluh darah dapat mulai berproliferasi dan tumbuh menjadi massa yang memungkinkannya melalui lapisan sel endotel pembuluh darah untuk berkontak dengan membran basal. Nah, kita lanjut ke proses yang terakhir yaitu ada angiogenesis. Pada proses ini, semua jaringan baik neoplastik atau tidak itu tergantung pada suplai darah yang cukup. Suatu tumor itu tidak dapat tumbuh melebihi 1 sampai 2 mm. Jika tidak memperoleh suplai darah sendiri, itu biasanya melalui angiogenesis. Jika tumor tidak mampu tumbuh, maka akan tetap berada dalam keadaan dorman sebagai suatu mikrometastasis, di mana mikrometastasis ini adalah fokus tumor yang kurang dari atau sama dengan 2 mm. Sejumlah faktor yang menyebabkan pembentukan pembuluh darah baru, termasuk vascular endothelial growth factor atau VEGF, basic fibroblast growth factor atau BFGF, platelet derived growth factor atau PDGF, dan epidermal growth factor atau EGF. Nah, VEGF sendiri ini berikatan dengan reseptor pada sel endotel dan menginduksi neovaskularisasi dan meningkatkan permeabilitas. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor yang meningkatkan resiko kanker paru-paru. Nah, tadi di awal memang disebutkan bahwa untuk faktor penyebab dari kanker paru-paru ini itu belum ditemukan secara jelas. Namun, terdapat faktor yang dapat meningkatkan resiko dari kanker paru-paru ini. Yang pertama yaitu usia. 90% kasus kanker paru terjadi pada usia lebih dari sama dengan 40 tahun. Nah, untuk di sini mohon maaf saya kurang menambahkan tanda sama dengannya. Dan di negara industri, kanker paru itu ditemukan pada kelompok di atas usia lebih dari 40 tahun.
terbanyak itu pada umur 55 sampai dengan 75 tahun dengan rata-rata 65 tahun. Lalu untuk faktor resiko yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, insiden kanker paru pada laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini itu disebabkan karena laki-laki lebih banyak terpapar dengan rokok dan bahan karsinogen di lingkungan kerja. Berdasarkan survei epidemiologi global tahun 1994, itu diperoleh perbandingan kanker paru-paru antara laki-laki dan perempuan yaitu sebesar 5:1. Nah, selanjutnya faktor resiko yang ketiga yaitu kebiasaan merokok. Insiden kanker paru-paru itu berhubungan erat dengan kebiasaan merokok. Nah, merokok ini itu merupakan faktor resiko utama kanker paru. Karena pada rokok ini terdapat zat karsinogen dan zat pemicu timbulnya kanker. Resiko relatif terjadinya kanker paru pada perokok adalah 20 kali dibandingkan dengan non-perokok. Dan kejadian kanker paru pada perokok ini itu dipengaruhi oleh usia perokok, sewaktu mulai merokok, jumlah batang rokok yang dihisap setiap hari, lamanya kebiasaan merokok, dan cara menghisap rokok. Jika seorang perokok ini menghentikan kebiasaan merokok, maka baru akan menunjukkan risiko yang sama dengan bukan perokok itu sekitar 10 sampai dengan 13 tahun kemudian. Lalu untuk faktor yang keempat yaitu ada predisposisi karena penyakit lain. Nah, tuberkulosis paru merupakan faktor predisposisi kanker paru melalui mekanisme hiperplasi, metaplasi, karsinoma in situ, karsinoma bronkogenik sebagai akibat adanya jaringan paru tuberkulosis. Kita lanjut untuk faktor yang kelima, untuk faktor resiko yang kelima yaitu pengaruh genetik dan status imunologi. Kenapa sih pengaruh genetik ini menjadi salah satu faktor meningkatnya resiko kanker paru? Karena kanker paru ini itu dapat dipengaruhi oleh keadaan genetik dan normalnya pertumbuhan sel itu berjalan dalam beberapa tahapan dan dikontrol oleh gen atau pembawa informasi yang sebagian bertindak sebagai pemicu, penghambat pertumbuhan dan gen pengontrol proses lain dalam sel agar berjalan baik. Lalu untuk faktor resiko yang keenam yaitu ada bahan karsinogen di lingkungan kerja. Nah, apa sih bahan karsinogen di lingkungan kerja itu? Yang meliputi bahan karsinogen di lingkungan kerja itu bisa dari mineral dan zat kimia tertentu. Mineral dan zat kimia tertentu itu dapat memicu timbulnya kanker paru, di mana perlu waktu yang lama, yaitu sekitar 15 sampai dengan 25 tahun antara terpapar sampai timbulnya gejala kanker paru. Beberapa karsinogen yang dapat menimbulkan kanker paru itu antara lain asbes, arsen, klor metil ether, pembakaran arang, aluminium, krom, nikel, gas mustard, kalsium klorida, zat radioaktif, dan tar batubara. Nah, bahan-bahan tersebut itu sering dijumpai di lingkungan kerja seperti pada penyulingan, pertambangan batubara, penyulingan logam, pabrik serta tekstil, semen, pembuatan asbes, dan industri kimia. Nah, jadi terdapat 6 faktor resiko yang meningkatkan kanker paru-paru. Setelah membahas apa itu karsinoma paru, apa itu metastasis, dan apa saja faktor yang dapat meningkatkan resiko kanker paru-paru, di sini terdapat gambaran makroskopik dari bagaimana sih karsinoma paru itu sendiri. Nah, untuk gambaran makroskopiknya ini, saya mengambil squamous cell karsinoma. Nah, gambaran makroskopis squamous cell karsinoma ini itu berupa massa berwarna putih atau keabuan padat, keras, dan tampak daerah nekrosis pada bagian tengahnya. Tumor ini itu dapat membesar dan membentuk kavitas. Squamous cell karsinoma sendiri itu dapat pula ditemukan pada daerah periferal dan subpleura, tetapi sering terjadi pada daerah sentral dari lobus atau submental pada bronkus. Terdapat gambaran mikroskopik. Bagaimana sih gambaran mikroskopik dari karsinoma paru ini? Nah, untuk gambaran mikroskopiknya ini, saya mengambil small cell lung karsinoma, di mana secara makroskopis sel-sel, di mana secara makroskopis sel-sel tumor ini tuh berbentuk bulat, oval, berukuran kecil sebesar rata-rata 3 sampai dengan 4 kali ukuran limfosit dengan pertumbuhan solid, bisa terdapat roset atau pseudoroset dengan membentuk struktur tubulus atau ductus dengan adanya azopardi efek dan nekrosis yang luas. Nah, sitoplasmanya ini sedikit, intinya itu hiperkromatik, kromatin bergranul halus, anak inti tidak mencolok, dan mitosis banyak ditemukan. Nah, tadi sempat disinggung yaitu azopardi efek. Apa sih azopardi efek itu? Nah, azopardi efek ini itu merupakan efek difusi kromatin sekunder nekrosis yang menyebar ke dinding pembuluh darah berwarna sangat hematosifilik. Kombinasi small cell karsinoma ini itu didefinisikan sebagai tumor dengan gambaran small cell karsinoma dengan sedikit gambaran, yaitu kurang dari 5%, squamous cell karsinoma atau adenokarsinoma. Nah, ini
beberapa referensi yang saya dapat untuk menjelaskan materi ini, saya mengambil dari buku Robbins Patologi edisi ke-7. Setelah itu saya juga mengambil dari beberapa jurnal dan dokumen lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.